Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesyarina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Nah teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman masih mau mengikuti program ini, dan juga saya juga mungkin memberitahukan kepada teman-teman jangan sampai terlewatkan menyaksikan program ini yang ditayangkan setiap hari Rabu malam jam 9. Ya, program acaranya bernama Kabar Fotografi. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, bisa teman-teman saksikan uh, pro, uh, sebelumnya, episode sebelumnya gitu ya, di channel YouTube-nya Banjar TV, di program acara Kabar Fotografi. Di subscribe ya YouTube-nya. Nah, teman-teman mungkin juga menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk acara-acara kampus maupun di perusahaan ataupun juga di kampus-kampus. Teman-teman bisa hubungin saya melalui WhatsApp saya maupun melalui Instagram saya, di DM saja ya. Di follow boleh, nanti saya follow back. Baik teman-teman, untuk episode kali ini saya akan sharing tentang kamera. Ya, mudah-mudahan teman-teman terutama yang pemula bisa belajar lebih lanjut, dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah profesional pun juga masih bisa untuk memperbaiki, mungkin ada yang kurang gitu ya. Baik teman-teman, mari kita saksikan bersama episode kali ini. Teman-teman, di dalam sebuah di dalam sebuah kamera itu ada yang namanya ada banyak istilah yang ada di dalam kamera ya, tombol-tombolnya juga banyak. Nah, beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah tahu dan juga ada yang nggak tahu manfaat dari tombol-tombol tersebut gitu ya. Nah, ataupun petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kamera tersebut. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti masih gitu loh manfaatnya apa gitu ya, atau belum memaksimalkan daripada manfaat dari tombol-tombol tersebut gitu ya. Apa aja petunjuk-petunjuk yang ada di kamera itu gitu loh, ya kan? Kadang-kadang ada ini, ada ini, ada ini, tapi nggak tahu ini maksimalnya buat apa, nggak memaksimalkan masih kita manfaatnya. Nah, oke. Nah, teman-teman, kali ini saya hanya ingin memberikan sharing ya, sharing sebenarnya apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan seorang fotografer agar fotonya itu tidak mengecewakan lah kayak gitu ya, hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Maunya kan kayak gitu kan, kalau foto ya enggak. Nah, supaya hal itu tercapai, jadi kita harus perhatikan nih, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada 4 poin, ada 4 saja sebenarnya poinnya yang harus kita perhatikan agar foto kita itu sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Apa saja sih itu? Jadi yang pertama adalah histogram. Ya, teman-teman mungkin sudah sering dengar nih histogram, histogram. Apa sih histogram? Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu tapi tidak mengerti. Ada yang tahu tapi belum paham, ya kan? Ada yang tahu tapi tidak memanfaatkan histogram itu. Gunanya apa? Ya. Terus kayak gimana sih histogram itu? Ya. Jadi pada saat teman-teman memencet-mencet menu-menu info menu gitu ya, pasti nanti ada muncul sebuah grafik. Ya, apa sih gunanya grafik ini? Gitu. Kadang-kadang ada yang bingung, ya apa sih mengganggu aja grafik ini gitu loh. Nah, padahal itu ada manfaatnya. Nah, jadi histogram itu adalah representasi grafis. Jadi makanya dia bentuknya grafik ya, dari nilai-nilai tonal dari foto kita. Jadi hasil foto kita itu dia membentuk grafis gitu, ada nilai-nilainya, ada artinya, ada maknanya gitu loh. Dia berbentuk seperti apa, mengarah kemana, bentuknya seperti apa gitu. Nah itu ada artinya sebenarnya. Nah itu adalah hasil dari jepretan kita gitu ya. Nah terus dengan kata lain, grafik ini menunjukkan jumlah nada kecerahan tertentu yang ditemukan dalam foto kita, mulai dari yang hitam sampai hitam atau kecerahannya 0 ya, hingga menjadi putih atau kecerahannya 100% gitu. Jadi teman-teman kan kita harus balance nih membuat foto itu, jangan sampai dia over exposure
Dan tapi jangan juga jadi under exposure. Over exposure artinya terlalu putih, ya kan? Sedangkan under artinya dia masih gelap, kegelapan malah kayak gitu loh. Nah, sedangkan bagaimana kita mengetahui hal itu? Jadi ketika foto itu over exposure, di histogram itu akan terlihat arahnya, bentuknya, dia akan menggunung ke kanan. Jadi histogram itu dia ada 3 ya, terbagi 3. Kecerahan, terus dia ada highlight, ada shadow. Nah, jadi kalau misalnya foto kita itu overexposure, artinya white kita shadow, white dan highlight itu terlalu tinggi gitu. Makanya dia mengarah ke kanan. Jadi dia bentuknya histogramnya nanti menggundungnya ke kanan. Artinya itu overexposure sebenarnya. Ya. Jadi tapi kebalikannya, apabila histogram kita itu mengarah ke kiri, menggundung ke kiri, itu artinya under, di bawah, gelap foto kita. Shadow-nya terlalu gelap, highlight-nya terlalu turun. Nah, white-nya juga. Artinya terutama shadow dan highlight-nya terlalu rendah, sehingga fotonya under, sehingga histogramnya nanti akan terlihat ke kiri, menggundungnya. Nah, terus yang mana sih yang benar gitu? Yang benar adalah jangan sampai dia menggunung ke kiri ataupun menggunung ke kanan. Yang benar adalah dia harus ke tengah gitu. Itu yang sempurna foto kita. Jadi kalau hasil foto kita itu histogramnya menunjukkan bentuk menggunung ke tengah, foto kita sudah sempurna. Gitu teman-teman. Misalnya kita memoto di outdoor ya, di terik matahari yang lumayan terang gitu ya. Kita memunculkan sudah histogram. Kita munculkan histogram. Kalau kita tidak muncul histogram, kadang-kadang kita tidak bisa membaca live view kita. Ya, kita pakai live view kan. Terus kita tidak bisa membaca nih karena saking terlalu terangnya hari gitu ya. Ini agak susah kita membacanya. Tapi kalau histogram itu kita munculkan, kita aktifkan histogramnya, kita bisa melihat tuh. Karena kan kalau histogram kan lumayan tuh di live view kita itu dia lumayan besar gitu ya, di dalam live view kita, di sudut gitu biasanya kelihatan. Jadi kita tahu, oh dia menggunung ke kanan nih, oh berarti aku terlalu terang gitu. Ya, jadi makanya pada saat hasil foto kita selesai, kita memoto udah pada saat itu ya, langsung kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil foto kita, terus kita lihat infonya. Infonya kita munculkan histogramnya. Nanti di histogram itu kelihatan arahnya bagaimana. Kalau nanti bentuk histogram foto kita itu adalah ke kanan, wah berarti kita tadi over nih motonya. Atau ke kiri menggunungnya, wah under rupanya tadi. Berarti harus kita betulkan. Settingannya kita rubah. Yang tadinya over kita turunkan lagi gitu ya. Mungkin speednya mungkin yang harus kita turunkan ISO-nya gitu ya. Berarti ISO-nya terlalu tinggi, turunkan aja itu kalau over. Oke. Nah, itu tadi manfaat histogram. Jadi teman-teman ya, gunanya adalah itu. Begitu kita ngecek foto kita lihat histogramnya, bagaimana hasilnya. Karena kalau kita dengan mata kita sendiri ngelihat hasil foto di live view, kadang-kadang ya tadi bisa meleset gitu loh, ternyata over atau malah under masih. Oke, nah yang kedua teman-teman yang juga tidak kalah penting adalah biasanya kita bisa misfokus gitu ya. Nah terus kenapa sih bisa terjadi yang namanya misfokus? Misfokus itu terjadi karena kita salah menentukan fokus area, salah fokus mode. Jadi di dalam kamera itu kan ada yang namanya autofocus single AFS gitu, ada autofocus single, autofocus continuous ya kan, ada autofocus auto. Jadi kita harus menentukan dulu nih, kalau kita yang difokuskan orangnya sendiri aja atau berdua saja, kita pakai yang single aja, nggak perlu yang pakai continuous ya, biar kita lebih fokus memotonya, kita pakai yang single aja. Nah jadi biasanya yang terjadi itu bisa misfokus kalau kita salah menentukan mau pakai yang AFS atau AFC gitu ya. Nah itu tadi yang kedua biasanya bisa terjadi gitu lah, kadang-kadang kita tidak memperhatikan.
Terus yang ketiga adalah kamera shaking. Teman-teman, kita mempunyai kekuatan dalam memegang kamera ini berbeda-beda ya. Ya, ada orang yang tahan di bawah dari 100 tuh mungkin di 60 dia masih tahan tanpa tripod. Tapi ada juga yang tidak, di 100 pun dia udah mulai shaking. Jadi kenali dulu benar-benar kemampuan tangan kita dalam memegang kamera. Ada yang orang memang tremor gitu ya, walaupun usia muda gitu ya, karena dia gugup bisa juga gitu kan, karena mungkin momen ini dia gugup langsung shaking gitu. Jadi kita kenali dulu kekuatan tangan kita. Nah itu gunakan tripod sih tidak ada salahnya, apalagi kalau kita mau yang slow speed gitu ya. Slow speed gunakan tripod, kalau perlu kita mungkin perlukan remote juga perlu mungkin pada saat, atau pakai timer lah motonya. Nah lalu yang keempat adalah teman-teman harus perhatikan ya, jangan berlebihan waktu kita mau mempost processing gitu ya. Post processing ini kita tadi sekali lagi makanya kita harus perhatikan di histogram. Begitu misalnya di histogram itu udah over exposure-nya, jangan ditambah-tambahin lagi gitu loh. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan dalam kita melakukan post processing. Biasanya tuh kan kita editin lagi gitu kan, yang terlalu berlebihan, atau mungkin terlalu gelap, dibikin gelap supaya kelihatan mood banget gitu ya, karena memang mau pakai foto dark gitu kan, lalu jadi gelapnya berlebihan gitu. Jangan sampai berlebihan. Nah terus yang terakhir nih, yang tidak kalah penting, nih yang terakhir, teman-teman, yang bahaya banget gitu sebenarnya ya. Tidak kalah bahayanya dengan yang tadi kayak miss focus gitu ya. Ini parah lagi gitu. Yang kelima tapi parah lagi, yaitu kalau kita lupa membackup file. Nah, jadi teman-teman, penting sekali kita untuk backup file. Jadi begitu kita sudah memfoto, jangan sementang-mentang sudah selesai foto, udah dapat fotonya dilihat ada, sudah gitu aja, jangan. Jadi tidak ada salahnya kita backup file kita, terutama ini kalau klien kita ini adalah foto momen, kayak momen dia nikah gitu kan. Gak mungkin kan dia akad nikah dilakukan lagi akad nikah, ya nggak mungkin kan nikah dia 2 kali gitu kan. Terus resepsinya juga ya, jadi momen-momen itu, atau juga momen orang melahirkan misalnya, itu kan tidak mungkin terulang lagi gitu, ataupun dia wisuda pun juga tidak mungkin terulang lagi. Makanya kita harus backup file. Jadi saya menyarankan pada saat kita selesai melakukan tugas kita sampai di rumah, kita harus backup. Backup itu banyakin aja, semakin banyak semakin bagus ya. Nggak apa-apa kita banyak ini, nggak apa-apa. Mungkin kita taruh di Google Drive, ya kan? Kita taruh juga di flash disk, kita taruh juga di komputer kita, ya. Nah itu ada 3 backupan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti kita kehilangan file, ya. Oke, teman-teman, itu tadi 5 ternyata bukan 4. 5 ternyata yang penting sekali yang kadang-kadang bisa terlupakan oleh seorang fotografer pada saat dia mau memfoto. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sharing ya, ada 5 hal nih yang harus teman-teman perhatikan pada saat kita memfoto, karena itu sangat penting sekali, terutama ketajaman foto, jangan sampai miss focus gitu. Apalagi sampai miss file, artinya hilang filenya. Wah, parah banget deh itu. Kalau sudah seperti itu, entah apa yang harus kita lakukan. Saya juga, alhamdulillah saya belum pernah sih mengalami seperti itu ya, sampai kehilangan file gitu. Kalau kita miss focus, mungkin ada beberapa foto yang miss focus, tapi untungnya kita masih memfoto itu tidak sekali. Jadi tidak ada salah memfoto tuh, jangan pelit-pelit dengan menekan shutter. Nggak apa-apa. Sekarang zaman digital, bukan zamannya pakai kamera roll gitu ya. Kalau pakai klise mungkin kita akan berhati-hati sekali, karena itu ada hitungannya. Kalau salah nggak bisa di-delete. Kalau sekarang tinggal cepat 10 kali pun kita bisa pilih yang tidak bagus, langsung kita delete, ya kan? Nah, jadi teman-teman ingat, kita harus memfoto itu jangan pelit-pelit dalam menekan shutter. Terus juga ingat, kita harus bisa membaca histogram dengan baik. Terus jangan berlebihan dalam post processing. Lalu juga kita jangan lupakan untuk membackup file. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain episode. Salam.